Shalom dan selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua dan kiranya kita tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Karena kita percaya penyertaan dan kasih Tuhan, tuntunan di dalam Roh Kudus yang selalu dinyatakan bagi kita semua. Tetaplah berpengharapan, tetaplah sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini dalam segala suka dan dukanya. Mari dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita. Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan tuntunan-Mu, kekuatan-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kembali kami dihimpunkan dalam persekutuan sehati dalam doa. Firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Kami mohon penyertaan dan tuntunan-Mu, kekuatan-Mu, ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua telah sedia mendengar. Ampuni kami Tuhan, dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Efesus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita, masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia ketika kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini satu tema kita, yakni hidup yang berpadanan dengan Kristus.
hidup yang berpadanan dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, orang Kristen itu bukanlah orang barbar. Itu pasti. Bukan orang yang semau gue, sesuka gue, atau mungkin selalu ada ungkapan yang kita dengar, emangnya gue pikirin. Setiap orang Kristen menyadari bahwa di antaranya ada orang lain dan juga ada Tuhan. Ada dia, ada orang lain, dan juga ada Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di antara kita tentunya memiliki sikap, karakter, dan perilaku yang berbeda-beda. Maka firman Tuhan malam ini mengajak kita agar kita bijaksana. Bagaimana kita dapat membangun relasi atau hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Dalam nas ini atau pembacaan kita, Paulus hendak menjelaskan bahwa setiap orang yang telah percaya hendaknya menghidupi panggilannya. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus dengan kata berpadanan dengan panggilan. Sehingga yang dimaksud Paulus dengan kata ini, bahwa kita menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas pada status, tetapi bagaimana kita menghidupi dan memaknai panggilan itu dengan penuh kesungguhan. Dan Paulus memberi dirinya menjadi contoh bahwa ia sendiri rela dipenjara hanya karena Tuhan. Menjadi seorang Kristen tentunya dibutuhkan komitmen dan kesungguhan sekaligus siap untuk menanggung penderitaan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya Paulus lebih rinci lagi menjelaskan bagaimana hidup yang berpadanan itu dengan panggilan, yaitu rendah hati, kita lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih untuk mau saling membantu, dan memelihara kesatuan roh. Roh di sini huruf besar. Ini adalah panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen. Kalau kita melihat secara detail tentang nasihat Paulus ini, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Kristus, panggilan kita di dalam Kristus, beberapa poin yang ditekankan dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu adalah rendah hati. Bahwa seseorang yang rendah hati adalah orang yang tahu diri, mengenal siapa dirinya. Orang yang rendah hati itu mengetahui bahwa hidupnya adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Terkadang kita melupakan hal ini. Menjadi orang yang rendah hati adalah panggilan hidup kita, sebagaimana juga Kristus yang memberikan kita teladan dengan merendahkan dirinya menjadi manusia sama dengan kita. Walaupun dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dia mau untuk merendahkan dirinya bagi dan demi untuk keselamatan kita. Jadi hidup dengan rendah hati berarti kita menunjukkan sikap yang tidak angkuh, tidak sombong. Sebab orang yang seperti ini sama seperti orang yang merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Karena kita hidup adalah hanya karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kekuatan kita. Apakah hal-hal seperti ini, kesombongan dan keangkuhan, ada dalam hidup kita? Mari kita renungkan itu. Selanjutnya Paulus mengatakan dan menekankan tentang kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani, kelemah lembutan disebut dengan kata prautes, yang dapat digambarkan dengan hewan liar yang telah dijinakkan
untuk melayani manusia. Mungkin kita pernah melihat itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana hewan yang dulunya liar, buas, tetapi bisa dijinakkan oleh manusia. Sehingga kekuatan binatang itu telah dijinakkan menjadi kekuatan yang dapat dipergunakan untuk kebaikan manusia. Dalam Alkitab, Musa adalah salah satu contoh dari orang yang begitu lemah lembut. Di Bilangan 12 ayat 3, dikatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya melebihi manusia yang ada di muka bumi ini. Mengapa Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut? Karena dia menyerahkan sepenuhnya, kehidupannya dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Demikian juga Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia menyebut dirinya lemah lembut dan rendah hati. Yesus melakukan pelayanannya adalah dengan lemah lembut sebab semua yang dilakukannya di dunia ini adalah karena kehendak Bapa yang mengutusnya, menyuruh dia hingga dia taat dan mati di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah. Jangan pernah mengatakan atau menyimpulkan bahwa orang yang lemah lembut itu sepertinya orang yang lemah. Tetapi justru orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kuat dan dapat menguasai diri dan dapat menempatkan diri dengan baik dan benar dalam segala situasi. Orang yang lemah lembut itu tidak akan diatur oleh emosinya, oleh amarahnya. Tetapi orang yang lemah lembut akan memberikan dirinya dituntun oleh kehendak Tuhan. Coba kita lihat kalau orang lagi marah. Apa yang terjadi pada dirinya? Kita dapati bahwa orang itu tidak bisa mengendalikan diri. Terkadang kata-kata yang keluar kasar, ya, tidak membangun. Ya, bahkan orang yang seperti itu cenderung merasa dirinya lebih berkuasa dari orang lain. Kiranya ini tidak terjadi pada diri kita. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang menghargai sesamanya. Tidak memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Dia akan menghindari sikap yang memaksa, mengancam, mengintimidasi. Dan orang yang lemah lembut adalah orang yang mau memberi dirinya untuk diarahkan. Terbuka menerima nasihat. Orang yang dididik dan disiplinkan oleh kuasa Tuhan untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Hal yang ketiga kemudian dikatakan Paulus adalah kesabaran. Hidup yang berpadanan dengan Kristus berarti memiliki kesabaran. Dalam Alkitab kita banyak belajar dari kesabaran. Dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ayub, dan Paulus. Kita juga belajar tentang kesabaran dari Tuhan yang selalu sabar menghadapi kejahatan dan dosa kita manusia. Kesabaran adalah sikap kita untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa menahan diri untuk dikontrol oleh keinginan daging kita. Orang sabar itu bukan orang bodoh yang pasrah, menyerah. Tetapi orang sabar adalah orang yang bijaksana, yang optimis, penuh pengharapan, dan ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu. Ia tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi ia mampu mengendalikan keadaan yang sedang terjadi. Apalagi kalau itu adalah keadaan-keadaan yang sulit. Nah, lawan dari kesabaran adalah keresahan. Bapak Ibu, ketika kita gagal, kita menghadapi masalah, sering kita tidak sabar. Kita mau langsung lepas dari berbagai persoalan, sehingga memunculkan keresahan dan ketidaktenangan. Orang sabar tidak akan terburu-buru menanggapi situasi atau keadaan.
dengan gegabah, namun dapat menguasai diri dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi dia. Dan Tuhan pasti akan menunjukkan itu. Dan yang terakhir, hidup yang berpadanan dengan Kristus adalah hidup yang penuh dengan kasih. Kasih adalah identitas kita sebagai orang yang beriman. Bahwa Allah di dalam diri kita, Allah mengasihi kita, dan kita juga menghidupi kasih Allah dengan mengasihi sesama kita. Dalam nas ini terkait dengan kasih, Rasul Paulus menekankan agar kasih itu ditunjukkan. Ada aksi, ada tindakan, yaitu dengan saling membantu, saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan. Itu bagian daripada kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk menunjukkan kepada sesama manusia kita. Bahwa kita dapat melakukan dan menyatakan kepedulian. Memberikan pertolongan bagi orang lain. Melayani mereka dengan tulus hati. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sahabat sehati dalam doa, panggilan hidup Kristiani yang disebutkan ini adalah yang harus kita hidupi. Dihidupi oleh semua anggota jemaat. Dihidupi oleh semua orang percaya. Dengan demikian kita memelihara kesatuan roh. Kita dituntun oleh roh. Dan Tuhan menyatakan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Pribadi kita, rumah tangga kita, dalam lingkup aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab. Dan tentunya akan berasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetap semangat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah menjadi bahagian kami, telah kami renungkan. Kami mohon Tuhan tuntunan dan penyertaan-Mu senantiasa di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang berpadanan dengan Kristus. Kehidupan yang menyatakan panggilan dan tanggung jawab kami seperti apa yang dikehendaki Kristus bagi kami. Kami menyadari kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sering ego kami begitu nampak, begitu berkuasa dalam diri kami. Tuhan, kami mohon, baharuilah kami. Anugerahkanlah kami kelemah lembutan, kesabaran. Anugerahkanlah kami kasih-Mu. Sikap yang rendah hati dalam kehidupan kami, dalam membangun relasi dengan sesama kami. Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami dalam berbagai perjuangan hidup, dalam segala harapan dan kerinduan kami, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan kami. Kami mohon Tuhan, pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami juga mohon kekuatan dan berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam perjuangan yang sedang mencari pekerjaan. Saudara-saudara kami yang merindukan penolong yang sepadan. Bahkan beberapa keluarga di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang merindukan kehadiran anak. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar harapan dan kerinduan
saudara-saudara kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena profesi pekerjaan mereka terpisah, meninggalkan keluarga. Baik sebagai pelaut maupun dalam berbagai profesi lain. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu, perlindungan-Mu bagi mereka semua. Baik keluarga yang ditinggalkan maupun mereka yang sedang berlayar atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab jauh dari kehidupan keluarga dan persekutuan. Berkati kami semua jikalau malam ini kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat dan percaya. Salam sehat untuk kita semua. Shalom dan Bung Imin.